Gimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk sekarang? Masuk semua. Oke. Saya akan membagikan suatu video. Tolong kalian lihat secara seksama. Dan saya pengen tanggapan kalian itu gimana. Saya kasih video. Bentar. Kalian lihat. Ada iblis yang bersemayam di dalamnya. Semua warga di sini menyebutnya Uyuh. Oke. Yang baru kalian lihat itu apa? Film apa? Buyut. Judulnya Buyut. Film apa itu? Jenis film apa? Horor. Siapa yang pernah lihat film horor? Siapa? Biasanya lihat di mana? Di YouTube. Pernah lihat di bioskop? Belum pernah. Tapi pernah juga. Itu film horor, apa yang kalian barusan lihat itu adalah sejenis teks naratif. Saya jelaskan. Naratif teks, kita harus tahu dulu. Siapa pernah film Naruto? Siapa kesukaannya Naruto? Doraemon? Siapa? Pernah lihat Superman? Pernah lihat? Cinderella? Nah, siapa lagi? Yang biasa hayalan. Hayalan. Saya pengen seperti ini jadi pangeran. Siapa pernah? Siapa yang sukanya film kartun? Siapa yang suka film kartun? Angkat tinggi. Oh, Upin Ipin. Apa mas? Upin Ipin. Kamu mas? Hendrik.
SpongeBob, kamu Mbak? Apa saya? Avatar. Oh apa aja, oke. Kamu Mas yang di pojok? Nah? SpongeBob juga. Kamu saya? Semuanya. Kamu Rafika? Masya. Itu semua apa yang kalian lihat itu adalah salah satu jenis naratif. Saya jelaskan dulu. Apa itu naratif? Naratif text adalah definitionnya dalam Indonesianya, yaitu pengertian is a text of type. Type of text, tipe teks yang menjelaskan suatu kejadian atau suatu peristiwa dengan berurutan, dengan suatu seriesnya. Type of event. Maksudnya awal mula cerita, kejadiannya, baru endingnya seperti apa. Saya jelaskan dulu sekali lagi. Narrative text adalah types of text, jenis teks yang menceritakan suatu kejadian dengan secara urutan atau secara event, berseri gitu. Paham dari sini? Yang kayak tadi, siapa namanya? Yang tadi di film horor namanya siapa? Galuh sama siapa? Mereka main di mana? Di mana? Di dekat danau. Main apa mereka? Bola. Itu adalah suatu kejadian peristiwa dengan melalui series. Seri itu series. Maksudnya berurutan seperti itu. Paham dari sini ya? Lanjut lagi. Pak, tujuannya kok dibuat naratif teks itu apa? Harus tahu tujuannya. Tujuannya dibuat naratif teks is to entertain. Maksudnya ngerti itu entertain. Hanya untuk menghibur para pembaca. Barusan kalian terhibur enggak? Terhibur enggak? Terhibur biarpun menakutkan seperti itu. Itu tujuannya hanya untuk menghibur seperti itu. Kalian harus baca ya. Nanti di sini ada kuis. Siapa yang nilainya 100, I'll give you reward. Saya akan kasih reward, penghargaan buat kalian. Saya nggak pernah bohong kalau saya. Terus Pak, gimana Pak generic structure-nya? Generic structure-nya ada 3. Yang pertama adalah orientation. Orientation maksudnya orientation itu adalah begin of the story. Awal mula suatu cerita. Biasanya di dalam orientation itu ada di dalam naratif text itu ada orientation. Di orientation itu ada who, siapa yang terlibat, where, di mana mereka kejadian itu, when, tempatnya, kapan kejadian itu. Ingat, biasanya di dalam orientation itu who, siapa, who, yang ada pemain di situ siapa aja. Where, di mana kejadian itu, biasanya nama tempatnya. When, kapan kejadian itu. Yang kedua, complication. Maksudnya complication itu adalah problem of the participant. Yang saya nanya, problemnya yang tadi di horor itu apa problemnya mereka? Masalahnya apa? Menurut kalian? Main bola hampir malam. Terus bolanya ada di mana? Ada di danau. Itu adalah complication. Paham dari sini? Saya nanya, kalau Cinderella itu masalahnya apa Cinderella? Ayo, siapa yang suka Cinderella? Masalahnya apa kalau Cinderella? Sepatu kacanya ketinggalan. Itu masalahnya. Paham dari sini ya? Terus yang ketiga adalah resolution. Resolution itu adalah ending the story. Bisa happy ending or sad ending. Maksudnya bisa bahagia atau tidak. Yang barusan masuk happy atau sad ending? Sad ending karena dia tenggelam, diambil sama hantu yang penunggu sana, yaitu buyut namanya. Kalau Cinderella masuk happy atau sad ending? Happy karena dia bertemu sama pangerannya. Oke. Yang tiga part adalah reorientation. Moral apa yang diambil? Kejadian itu apa? Moral bisa diambil dari suatu kejadian itu. Apa yang barusan yang buyut itu? Yang kita bisa ambil? Jangan main sampai malam. Seperti itu. Terus kalau Cinderella, apa yang bisa kita ambil? Apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab?
Kalau Cinderella? Ayo, siapa yang bisa, Mbak? Kamu bisa jawab. Mbaknya? Siapa yang bisa? Apa moral value yang bisa diambil sama Cinderella? Ayo, siapa yang bisa tahu? Raise your hand, angkat tangan. Atau lagi, apa itu? Pernah lihat nonton Avatar? Avatar. Avatar itu siapa? Dia pemain. Apakah dibuat atau memang sungguhan? Dibuat. Karena Avatar itu adalah naratif teks tapi dalam bentuk video. Paham dari sini? Dan itu dibuat sendiri. Lanjut. Language of feature. Language-nya hampir sama seperti recount text, yaitu menggunakan simple past tense. Di mana simple past tense itu ada dua, yaitu regular maupun irregular. Saya jelaskan yang regularnya. Regular adalah kata kerja beraturan, bentuk dan bunyinya hampir sama. Sama seperti yang kemarin itu kita belajar. Ya. Terus rumusnya verb 1 tambah D atau ED. Ini contohnya. Play, watch, studied. Bisa ikuti saya ya. Play, study, walk, wash, watch, kick, cook, move. Ingat, kalau ada tambahan ed atau d di belakang kata kerja bentuk pertama, dia adalah simple past tense bentuk yang kedua, seperti itu. Terus Pak, yang irregularnya gimana Pak? Oke, yang irregularnya adalah kata kerja tidak beraturan di mana bentuk dan bunyinya beda. Seperti itu. Kita bisa lihat contohnya. Contohnya, sing, verb satunya berubah jadi sang. Go, verb satunya go, verb duanya adalah went. Ring berubah jadi rang. See berubah jadi sang. Write berubah jadi wrote. Eat berubah jadi ate. Fall berubah jadi fell. Drink berubah jadi drunk. Ikuti saya ya. Sing, sang. Go, went. Ring, rang. See, sang. Write, wrote. Eat, ate. Fall, fell. Drink, drunk. Itu adalah irregular. Kenapa kok gitu, Pak? Bentuk dan bunyinya beda. Makanya disebut irregular. Kata kerja tidak beraturan. Oke, lanjut lagi. Ini salah satu contoh. Pokoknya, Pak, contohnya apa Pak teks yang bisa sebagai contoh naratif itu, salah satu contoh naratif teks Pak. Ini, yang pertama adalah fairy tale. Fairy tale tahu? Dongeng. Contohnya, Beauty and the Beast, Pinocchio, Ugly Duckling, Cinderella, Putri Jeruk, Lutung Kasarung. Itu adalah semacam dongeng semua. Itu karena imajinasi kita, membuat suatu imajinasi di mana tujuan utamanya hanya untuk menghibur. Itu contoh fairy tale. Contoh lagi Pak, ada. Nomor 2 adalah horror movie yang tadi. Contohnya, apa itu? Waktu maghrib, follower, sama pengabdi setan. Saya tanya, benar nggak ada pengabdi? Memang benar, tapi itu kan dibuat secara corak wah, second deal, setiap orang takut. Paham dari sini. Aslinya memang ada makhluk selain kita itu ada, ya contoh hewan, tumbuhan, ada makhluk lain seperti makhluk kayak gaib gitu, kayak hantu jin itu memang ada. Tapi ini memang dibuat-buat seperti kita untuk tertarik atau untuk menonton. Contoh lagi gimana Pak? Ada. Contohnya, contoh lagi. Yang nomor 3, mitos. Mitos, legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul aslinya kan nggak ada. Itu hanya cerita masyarakat aja.
Terus ada lagi maling kundang, katanya ada itu kan hanya mitos aja. Terus kalau dalam bahasa Inggrisnya beanstalk, yang pohon yang bisa ke atas menembus langit, itu hanya mitos saja. Hanya contoh. Terus contoh lagi. Apa Pak? Contoh lagi romance. Kebanyakan yang anak perempuan yang drakor. Contohnya. Nah, yang di atas itu. Dilan. Dilan itu cinta. Memang ada. Ceritanya memang ada yang nyata. Tapi kadang dilebih-lebihkan. Ditambahkan ini, tambahkan itu. Makanya disebut naratif teks. Contoh lagi. Orang kaya baru. Seperti itu. Romance. Kalau Korea saya nggak terlalu paham bahasanya. Yang nomor 5, fable. Fable ini adalah suatu cerita di mana tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya, siapa yang pernah lihat kancil yang di apa itu? MNC TV? Judulnya apa biasanya? Kancil dan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang itu loh, kancil itu, fable, kancil dan buaya. Terus rabbit and turtle, itu adalah fable. Di mana tokoh utamanya adalah hewan. Itu namanya fable. Terus ini lagi contohnya. Biar kalian paham. Naratif teks itu seperti apa? Science fiction. Nah, mesti tahu. Star Wars, Avatar, Superman dan Gatot Kaca. Itu adalah science fiction yang dibuat-buat. Gak ada. Apakah pernah kalian lihat Gatot Kaca? Gak ada. Superman, apakah ada orang bisa terbang? Gak ada. Avatar, warna biru semua. Apakah bisa? Gak ada. Terus Star Wars, perang antar galaksi. Ada nggak? Gak ada. Makanya naratif teks itu adalah types of text dan menciptakan suatu cerita yang dibuat-buat atau imajinatif atau hayalan. Di mana tujuan utamanya hanya untuk menghibur. Tar, saya tes kalian, apakah kalian bisa? Kalian bawa HP semua? Bawa HP, oke, sip, mantap. Nah, kayak dulu. Nah, saya akan bagikan linknya. Kalian linknya, akan saya bagikan linknya. Nomornya berapa sel tadi sel kamu sel? Tolong ping ke saya sel, lalu bagikan ke grupnya sel. Ya. Saya bagikan. Nanti siapa skor yang paling tinggi ada dapat reward dari saya. Setelah penjelasan ini. Siapkan HP-nya. Coba dilihat ya. Kalian tentukan mana yang orientation, mana yang complication, mana yang resolutionnya. Mana yang reorientationnya? Paham dari sini ya? Kita lihat. Lihat ke depan dulu, sebentar. Lihat. Tolong cari ke sesama. Lihat. Yang menunjukkan orang yang mana? Orang. Siapa orangnya di situ? Maling kundang. Terus tempatnya di mana? Di mana yang keras? West Sumatera. Waktu yang menunjukkan? Waktu yang menunjukkan dia. Kita kembali ke sini. Presentasi. Nah, waktu yang menunjukkan itu. Ini, sorry.
Nah, ini dia. Waktu yang menunjukkan. Contohnya, once upon a time. Nah, once upon a time, a long time ago, a long ago, when, suddenly, then, and finally. Itu waktu yang menunjukkan dia naratif teks seperti itu. Biasanya kalau Upin Ipin pada zaman dahulu seperti itu kan, bukan yang Upin Ipin yang mana itu? Yang kancil, kakek sama dua cucunya itu mesti pada zaman dahulu. Once upon a time itu artinya pada zaman dahulu. Paham dari sini? Saya lanjut lagi. Saya ulangi lagi yang tadi video. Nah, saya ulangi lagi. So, English. Once upon a time, a poor woman and his son lived on the west coast of Sumatra. Maling Kundang was the name of the boy. Sudah. Nah, menurut kalian waktunya apa di situ? Hah? Waktu yang menunjukkan apa di situ? Once upon a time. Orangnya siapa? Maling Kundang sama ibunya, yaitu a poor woman. Terus di mana tempatnya? West Coast Sumatera. Lanjut. Itu ada di dalam orientation. As they lived in the coastal area, fishing was their primary income. Maling Kundang grew up as a skillful young boy. He always helped his mother to make money. However, as they were only his parents' helpers, they still lived in poverty. One day, Maling Kundang shared his food with his mother. He wanted to sail overseas so that he could be a successful man. Hearing this, his mother disagreed. But mother, if I stay here, I will always be a poor man. I want to be a successful person. He said. Seeing his persistence, his mother couldn't stop Maling Kundang. She asked Maling Kundang to promise her to go home after gaining success. The following day, Maling Kundang was ready. He joined the successful ship crew, who offered him to join the crew. Maling Kundang's mother gave him a cheer and asked her son to take care of himself. Maling Kundang asked the same from his mother. They parted, with Maling Kundang swimming stream and his mother waiting for him at home. It had been 3 months since Maling Kundang's departure. But once, it takes time to contact his mother. The mother waited patiently, always stood up on the deck every morning. She wished for a ship to bring her son home. She prayed day and night, and was late for Maling Kundang's safety. One day, after several years of not hearing from Sudah dikirim ke saya. the fate take Nomormu. Ya, ping. Sudah di-ping. go at the point where Maling Kundang's Yes. mother used to be. The wealthy-looking man stepped down from the ship, accompanied that beautiful woman next to him. Realizing he was her son, Maling Kundang's mother ran toward the man. She hugged her son dearly, while praying how much she missed him. Maling Kundang froze and gave no response. He was ashamed that the woman will go and shake with his mother. He replied coldly, "You not my mother. My mother would never such a shake with." The mother raised her heart and asked unbelievably, Mommy, I don't recognize your mother. I am your mother. Maling Kundang then ordered his boy to take his mother out of there. The mother cried as the bodyguard dragged her. She was very sad, knowing that
His great son treated particularly like this. Malinda ignored her mother's cry and ordered his food to set shade. Malikuda's mother instead at him blankly. She begged with God, Oh God, if he is not my son, please let him have a safe journey. But if he's indeed my son, Malikunda, I curse him into the stone. right, as he prayed, the God Jesus understood. Malikula shook his flag. He waved him out of his ship, and he was standing on the island. Suddenly, his burning body turned to stone. He was punished for not admitting his mother. Oke. Nice. Menurut kalian yang masuk complication permasalahan maling kundang itu apa? Masalahnya maling kundang. Kenapa? Tidak mengakui ibunya. Terus apa lagi? Kenapa? Sombong. Terus di resolutionnya happy ending apa sad ending maling kundang ini? Sad ending karena dia jadi batu. Moral apa yang bisa kita ambil dari itu? Moral apa yang bisa kita ambil? Apa? Kenapa? Bisa apa? Terserah, ada apa? Apa yang bisa petik dari kejadian ini? Dari maling kundang ini? Apa? Tidak boleh sombong. Kalau sudah jadi orang, biarpun siapapun itu, kita harus rangkul semuanya, terutama keluargamu. Kalau umpamanya ada orang tuanya hidup, ya bapak ibumu atau adik-adikmu atau om tante terserah, seperti itu. Jadi hiduplah seperti padi. Semakin tinggi ilmumu, dia akan merendah. Padi semakin berisi, dia semakin nunduk. Bukan seperti aungat seperti itu. Makanya saya gak akan bosan-bosan dengan kalian. Biasakan untuk menghargai, menghormati orang lain. Siapapun itu. Suka atau tidak suka, kenal atau tidak kenal. Paham dari sini ya? Now, sekarang quiz. Yes, quiz. Saya akan kasih kalian. Saya akan kasih linknya. Mana WA linknya? Ntar. Si linknya. Tunggu. No. Scan web. Oke. Ntar. Silakan dijawab. Apa yang kalian dapat barusan, tolong jawab dengan sebenarnya. Siapa yang dapat benar semua? Nah, ini sel, tolong dibagikan sel ya. Saya anukan ini sel. Linknya sel. Silakan dibagikan ke temannya sel, di grup sel. Silakan dijawab. Bagi yang bawa HP, silakan. Jawabannya ada 10. 1 sampai 10. Sudah dibagikan Mbak Bisel? Sudah. Silakan dilihat di grup HP-nya, di grup kelas. Tolong kalian jawab. Bisa? Bisa? Coba. Bagi yang tidak punya paketan hotspot temannya. Ingat, tolong dikasih nama lengkapnya. Nama lengkapmu siapa? Lalu mulai kuisnya. Nah, nama lengkapnya. Kalau nama lengkapnya siapa? Lalu jawab nomor 1 sampai 10. Siapa yang dapat 80 angkat tangan, raise your hand.
Saya kasih waktu Anda 10 menit, 10 menit cukup itu. Silakan. Tulis namamu. Coba, bisa Anda. Tulis namamu. Oke. Sudah? Bisa Mbak? Mana HPmu? Dah bawa. Bisa? Belum ada nih. Huh? Belum terkirim. Loh, bisa di grup Mas. Di grup kelas. Coba di grup kelas. Bisa, coba. 8A. Kamu sudah masuk grup kelas? Loh, kok enggak ada? Sudah dimasukkan grup kelas, Mbak Michelle? Yang ada gurunya, Mbak Michelle? Sudah? Sudah? Bisa, Mas? Ya? Ya, coba. Kerjakan. Bisa kamu? Oh, ini bisa. Bisa tak? Ingat, mana yang orientation, mana yang complication, mana yang resolution. Reorientation itu biasanya ada di awal akhir paragraf. Orientation itu ada di awal paragraf. Yang kalau complicationnya ada di tengah-tengah suatu paragraf. Karena dia merupakan suatu kejadian atau melakukan suatu permasalahan di situ. Tinggal 7 menit lagi. Nyantai. Saya pinjam ya. Kamu bisa masuk tak? Ada? Bisa. Kamu bisa masuk Mana? Mana di kelas 8A? Ini Mas. Ini. Kerjakan. Pelan-pelan. Kenapa ini? Jatuh tak? Hah? Oh. Soalnya 10. Satu soal nilainya 10. Ada yang udah selesai? Boleh minta ininya saya Mbak, lembarannya ini. Saya minta ya. Ada yang udah selesai? Belum? Belum. Sudah? Dapat berapa kamu, Sel? 70. Saya tunggu dulu. Saya catat namanya. Michelle. Siapa yang sudah lagi? Sudah Mbak? Kamu? Hah? Belum. Sudah, dapat berapa? 70. Namanya siapa? Hah? Parsa. Marsa, oh maaf, Marsa. Dapat 70. Oke, siapa lagi yang sudah? Harus jujur ya. Kurang 5 menit lagi. Mbak Siti Nurhalisa sudah? Ulfatul? Febriana? Kurang 3 menit lagi.
Sudah Mbak Rafika? Siapa sudah yang laki? Sudah Mas? Nama siapa? Hah? Andika. Dapat? Terus, siapa lagi? Yo. Siapa ini namanya? Rasya kamu, Mbak ya? Namamu kamu. Ya. Hah? Sahra, sudah Sahra? Sahra secara teliti. Ya, Mbak Rafika dapat berapa? Hah? 30. Terus, kamu Mas, namanya? Nuril, dapat berapa? Terus, ya, nama? Hah? Safira, dapat? 40, oke. Bentar, dapat berapa? Putra. Siapa namanya? Namamu? Andika. Putra dapat berapa? Tidak apa-apa, silakan. Ya, dapat berapa Febriana? Dapat 40. Tar. Namanya? Nasifa. Syifa. Dapat berapa? 40. Terus? Dah. Atas nama? Dapat Mas? Oh, Rizky. Dapat berapa? 40. Oke. Apa? Dapat berapa, Sah? 100. Ya. Dapat 100. Arsa, namamu siapa? Masya. Oh, Sahra. Wow. Sahra dapat 100. Terus, siapa lagi? 70. Wow. Mantap. Terus siapa lagi? Siapa kamu, Mbak? Siti Nolisa dapat 60. Terus siapa lagi yang sudah? Nama? Hah? Mutia. Oh, Putri. Dapat berapa Putri? 40. Sebelahnya? Oh ya, saya tunggu. Ayo 1 menit lagi harus selesai. Mas, kamu belum? Sudah? Dapat berapa? Namamu siapa? Fuad. Terus Marhumatul Nurkomala gimana Mbak Nurkomala sudah? Berapa? Marhumatul. Terus Kumala dapat 50. Wow. Terus apa lagi? Siapa yang sudah? Sudah? Hendrik, Mas Hendrik sudah? Sudah bawa? Oh, oke. Sudah yang lainnya ya? Oke. Sudah perhatikan. Bagi yang dapat 40, 50 enggak apa-apa. Kita namanya usaha, kita namanya belajar. Masih ada waktu, kita perbaiki itu bersama-sama. Pak, kenapa kok saya dapat itu? Berarti kalian kurang teliti aja. Di situ di dalam soal, perhatikan. Cantikan ya. Ada soal maunya saya namanya ulum gitu. Wih. Apa yang dimaksud dengan naratif teks? Menurut kalian yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana yang benar? Yang benar itu nomor 2. Selanjutnya, oke. Manakah yang bukan termasuk struktur naratif teks? Mana? Nomor 4, recommendation. Pintar ini loh. Selanjutnya, bagian teks di atas termasuk dalam struktur mana? Once upon time berarti masuk orientate. Karena di situ ada waktu, ada orangnya siapa di situ orangnya? Hah? Snow White. Tempatnya di mana? Di kerajaan. Waktunya kapan?
Once upon time. Itu maksudnya di dalam orientation. Ada di orientation. Terus. Ini lagi. Tenses yang dipakai menggunakan tenses apa? Simple past tense. Terus selanjutnya. Kata kerja yang digunakan dalam teks di atas menunjukkan apa? Kegiatan yang sudah terjadi. Bukan kegiatan yang sedang berlangsung. Coba kegiatan berlangsung, nanti kita lihat pembahasannya gimana. Fungsi utama dari alternatif apa? Fungsi utamanya sama seperti tujuan. Apa? Menghibur pembaca. Terus bagian teks di atas adalah finally. Finally itu pada akhirnya. Biasanya ada di mana? Resolution. Pintar gitu loh. Terus, manakah yang contoh tim konektif yang digunakan dalam naratif teks? Apa biasanya? Ada di waktunya. Ada yang nomor 3. Nomor 9. Karakteristik bahasa dalam naratif teks adalah menggunakan apa? Nomor 3. Nomor 4, masalah communication. Di sini, Jack was very poor. On one day, his mother asked him to sell the cow. Jack orang yang sangat miskin. Suatu hari, ibunya menyuruh Jack untuk menjual sapinya. On his way to the market, dan waktu perjalanan ke pasar, he met an old man. Dia bertemu orang tua who offered to trade the cow for magic beads, untuk menukar dengan kacang ajaib. Masalahnya yang mana? Menjual karena kemiskinan. Kita cek apakah betul semua. Wah, 90. Berarti yang tadi yang salah satu itu. Kita lihat pembahasannya. Lihat pembahasannya gimana. Betul itu. Berarti yang salah yang nomor berapa? Yang salah tadi. Yang sedang terjadi, maksudnya yang sudah terjadi. Ingat, naratif teks adalah suatu teks yang menjelaskan suatu kejadian. Dan dia menggunakan simple past tense. Suatu rumus yang menjelaskan suatu kejadian yang sudah berlalu atau sudah dilakukan. Paham dari sini ya? Siap. Ini saya ada semacam sticky note. Tolong kalian tulis per orang apa yang kalian dapat hari ini. Paham dari sini? Paham ya? Untuk sebelum itu, kata tadi, gimana tepuk tangan semangat? 1, 2, 3. Alhamdulillah, biarpun siang-siang tetap semangat. Ini ada satu lembar kertas. Saya pengen kalian menuliskan apa yang kalian dapat hari ini. Lalu tempelkan di papan tulis itu. Paham dari sini? Gak usah dikasih nama. Bisa ya? Mbak Rafika, tolong dibagikan Mbak Rafika. Satu-satu Mbak Rafika. Tolong ditulis ya. Satu-satu Mbak Rafika. Ditulis satu-satu. Pakai bahasa Indonesia aja, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indo. Tolong ditulis, saya kasih waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. 2 menit. Apa yang kalian dapat hari ini, tolong dituliskan. Sekarang saya dapat hari apa, ilmu apa, seperti itu. Kegunaannya nanti, apa seperti itu. Tolong tuliskan. Apa, ilmu apa yang kalian dapat hari ini. Itu aja. Terserah, tuliskan.
Apa yang ada di dalam benak kalian tentang hari ini? Kasih ya. 2 menit harus selesai. Oh iya, lupa, maaf. Wow, ini Mbak. Bahasa Indonesia. Apa yang kalian dapat tentang materi ini hari ini? Oh, saya mendapatkan ilmu tentang ini. Oh, saya mendapatkan ini, seperti itu. Terserah kalian. Pokoknya yang berhubungan dengan materi ini ya. Lalu setelah itu kalian tempelkan di depan. Ya Mas, ini Mas. Silakan yang sudah tempelkan di depan. Yang sudah lewat sini ya, sebelah tengah ini ya, jangan lewat sini ada kabel. Oke. Kurang 1 menit lagi. Terserah apa yang ada di benak kalian. Gak usah niru temannya, gak usah harus sama temannya. Pokoknya karya kalian sendiri, unek-unek kalian. Ayo Mbak Martuhatul. Tulis, tempel. Lewat sini. Tempelkan di sebelahnya juga, ada apa-apa. Jangan tinggi-tinggi. Nah, terserah. Ayo yang lainnya. Silakan tempel. Ayo Mas Iam. Mbak Febriana, nunggu apa? Astaghfirullahaladzim. Ayo Mas Nurul Fuad, sudah Mas? Lewat sini Mas, lewat sini. Hai Mbak Michelle, kok di situ? Siapa yang nempel di tembok itu? Ganti. Rick, yang di bawah juga, Rick. Taruh, yang di bawahmu itu, di bawahmu itu. Tempel, ambil itu tempel. Ambil. Pak bisa ke tembok, saya suruh ke papan ke tembok. Ya lah Hendrik ada, lah. Sudah? Ayo Mas, Aditya. Nah, sudah. Saya baca satu-satu ya. Saya baca. Sudah. Yang ini, dapat materi baru yang seru tentang naratif teks dan cerita dongeng ternyata termasuk dalam naratif teks. Ya. Apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat di TV itu masuk naratif teks. Pokoknya yang kayak imajinatif, kayak SpongeBob, kayak Doraemon. Doraemon ada enggak? Enggak ada. Itu kan hanya buatan manusia saja. Paham dari sini ya? Terus sini lagi. Saya menonton film pendek juga mendapat ilmu baru dengan mempelajari naratif bahasa Inggris. Oke. Yes. Saya mendapatkan bisa mendapatkan membaca bahasa Inggris sangat bahagia. Oke, bahagia. Saya mendapatkan ilmu. Oke. Ini lagi. Saya jadi bisa membedakan naratif teks dengan hanya menonton film dan menjelaskan dari volume. Oke, makasih. Ya, saya ngambil yang besar-besar.
Saya mendapatkan ilmu bahwasanya tidak boleh menjadi orang sombong dan tidak boleh bermain ketika sudah menjelang waktu maghrib. Oh, yang kayak tadi buyut itu. Oke. Dari cerita Sang Malingkung dan kita bisa pelajari menghormati, menghargai orang lain. Boleh. Yang panjang-panjang aja saya baca. Saya mendapatkan ilmu tentang bahasa Inggris dan dongeng dan cerita horor. Wow. Banget ilmu yang masuk akal. Masuk akal berarti kemarin tidak masuk akal berarti ya. Hari ini saya belajar naratif teks. Setelah mempelajari saya paham dengan apa yang dibahas oleh Bapak. Oke. Terus mohon maaf, saya tidak baca semua, hanya baca beberapa. Dan saya harap perhatikan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian implementasikan nanti. Oh, ternyata naratif teks itu dongeng, buatan manusia. Superman itu ternyata masuk naratif. Oh, Avatar masuk naratif. Doraemon masuk naratif. Terus apalagi yang film kartun biasanya? SpongeBob juga masuk naratif. Terus Pak, kalau umpamanya Cinderella, saya paham kalian itu gak paham naratif teks itu seperti apa. Cinderella itu adalah dalam bentuk teks, ada dalam bentuk video. Ternyata Cinderella itu adalah naratif teks. Jadi nanti, kalau kalian nanti ada di luar sana, seperti naratif teks ini syarat-syaratnya, dia punya orientation, complication, resolution, ada semua. Oh, ini berarti termasuk naratif teks. Tapi dalam bentuk video. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.